Menurut catatan sejarah, pandemi seperti sekarang ini pernah terjadi. Dalam catatan Wikipedia, cacar dan campak sudah ada di tahun 1580. Dan puncak dari pandemi penyakit yang disebabkan virus ini ada di tahun 1918 sampai 1919. Di tahun ini 40 sampai 50 juta orang mati karena virus ini. Ini catatan sejarah yang paling mengerikan yang pernah ada. Nah, saat itu Bapak Ibu Saudara, fenomena yang terjadi sama seperti hari ini juga. Ada kesedihan karena banyak sekali korban, bayangkan 40 sampai 50 juta orang. Ada ketakutan, ada kepanikan, lalu ada lagi kerugian dan sebagainya. Nah, sampai satu waktu Bapak Ibu Saudara, ada dua orang ilmuwan bernama Louis Pasteur dan Edward Jenner. Mereka berhasil mengembangkan vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus ini. Kalau kita belajar sejarah, kita akan banyak sekali menemukan peristiwa yang sama. Bermunculan virus baru, virus TBC, virus Ebola, virus AIDS. Ada korban, ada kepanikan, ada ketakutan, ada kerugian di mana-mana. Dan ada juga yang menemukan antivirus ini atau vaksinnya. Saya mengamati bahwa ada pola yang sama ketika virus baru muncul. Polanya apa? Virus baru muncul, kemudian ada korban. Lalu ada fenomena, ketakutan, kepanikan, kerugian, dan sebagainya. Lalu ada lagi penemu-penemu atau ilmuwan yang menemukan vaksinnya. Saya tidak mengamati ini saja, saya mengamati juga pola yang sama dilakukan oleh gereja ketika menghadapi pandemi, di mana gereja mulai rajin berdoa. Ayo gerakan doa. Lalu banyak sekali pesan jangan takut. Lalu ada media-media yang dipakai untuk kesembuhan. Pak, salah nggak pola gereja seperti itu? Saya tidak mau menyalahkan, tapi mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pola seperti apa yang harus dimiliki gereja di tengah wabah virus corona ini. Yang pertama, tidak hanya berdoa, tapi disertai tindakan nyata. Bapak Ibu Saudara, berdoa memang baik, namun menjadi lebih baik lagi kalau gereja berdoa disertai berbuat baik kepada sesama. Sekali lagi, gereja memang baik berdoa, tapi menjadi lebih baik lagi kalau gereja berdoa disertai berbuat baik kepada sesama. Khususnya buat gereja-gereja yang memiliki berkat berlimpah, yang memiliki berkat lebih. Inilah saatnya gereja tidak hanya berdoa saja, tapi berbuat baik kepada sesama. Ada tindakan yang nyata Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara dan saya renungkan hal ini. Apalah artinya gereja diberkati berlimpah-limpah tapi tidak pernah berbuat baik kepada sesama? Apa artinya berkat yang dia miliki? Apa artinya? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Coba kita bayangkan jika ada gereja, orang Kristen atau hamba Tuhan yang kaya raya meninggal akibat virus corona, namun dia tidak pernah berbuat baik kepada sesama. Bahkan begini Bapak Ibu Saudara, kalau dihitung-hitung lebih banyak dia menggunakan hartanya untuk kepentingan pribadi dibandingkan berbuat baik kepada sesama. Nah, orang seperti ini sama seperti dalam Lukas 12 ayat 20 dan 21. Nanti kita baca di rumah secara lengkap, tapi kita kali ini baca 2 ayat saja. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Tadi saya katakan apalah artinya kalau gereja diberkati berlimpah-limpah, tapi tidak pernah berbuat baik kepada sesama. Dia sama seperti orang yang ada dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 yang barusan tadi kita baca. Percayalah Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia sekarang ini dan ke depan nanti, yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Karena itu tidak mengherankan kalau ada orang yang kaya raya tetap pelit dan serakah.
Tapi ada juga orang yang kaya raya, dia semakin berbuat baik. Dia semakin berbuat baik kepada sesamanya. Dan orang-orang kaya itu sekarang lagi ngumpul, Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, amin. Pak, bagaimana kan kita sedang di rumah? Bagaimana kita mau berbuat baik kepada sesama? Begini Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita di rumah, mintalah hati seperti Yesus. Artinya minta belas kasihannya, kita minta kasihnya, kita minta kemurahannya ada di dalam hati kita. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita bisa berbuat baik kepada sesama. Saya kasih contoh, misalkan ada profesi penjahit, ada hati Yesus dalam hatinya, dia jahit, dia buat masker yang banyak, dia bagikan kepada rumah sakit atau kepada orang yang membutuhkan. Lalu mungkin ada koki yang jago masak, terus dia berdoa di rumah untuk keadaan bangsa ini, lalu masak juga yang enak, kasih gratis ke orang yang membutuhkan. Bisa juga. Bisa juga kita pengusaha atau orang-orang yang diberkati Tuhan secara ekonomi, kita bisa pakai berkat kita untuk sumbang kemana. Saya pun hamba Tuhan, gak usah ditanya Bapak Ibu Saudara, pastilah melakukan hal ini. Karena kalau saya tidak lakukan nih khotbah namanya Omdo. Dari awal tahun ini saya sudah bilang Bapak Ibu Saudara, untuk jadi sempurna itu dimulai dari berbuat baik dulu. Mau jadi sempurna mulai aja jadi orang baik. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama pola kita gereja di tengah-tengah wabah virus corona ini tidak hanya berdoa tapi disertai tindakan yang nyata. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya mendengar atau menyampaikan pesan jangan takut saja, tapi kita harus mengerti apa yang kita takuti. Kan banyak sekali Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, pendeta, motivator, jangan takut gitu ya. Bagus sih pesannya, saya setuju karena itu juga ada di firman Tuhan. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, kita harus kritis, motif di balik pesan itu tuh apa? Apakah hanya untuk penyemangat saja, supaya semangat, supaya menghibur, atau supaya pandemik ini cepat berlalu sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa? Apakah motif di balik pesan jangan takut itu hanya itu? Mari kita kritis Bapak Ibu Saudara. Karena begini, kalau motifnya hanya itu, maka jujur saja tidak ada bedanya dengan orang di luar Kristen. Orang di luar Kristen pun menyampaikan pesan yang sama. Tapi motifnya apa? Ya supaya ini cepat berlalu lah. Biar saya yang biasa liburan pengen liburan lagi. Biar saya yang usaha pengen jalan lagi usahanya. Biar saya yang gak terkena virus corona lalu mati. Nah apakah hanya itu motifnya? Itu dilakukan juga oleh orang dunia. Manusia itu pasti memiliki perasaan takut. Tidak mungkin manusia tidak punya perasaan takut. Itu bukan manusia. Manusia pasti punya perasaan takut. Tapi kita harus tahu nih, apa yang kita takutkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita jangan takut kalau sudah berkeadaan seperti yang Bapak inginkan. Kita jangan takut kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau orang yang berkeadaan seperti yang Bapak inginkan sudah pasti menjauhi dosa. Ini kesempatan orang-orang Kristen atau gereja Tuhan menjauhi dosa nih. Tapi jangan sampai menjauhi dosanya pas lagi virus corona aja. Selesai virus corona balik maning gitu ya. Biarlah kita tahu apa yang kita takutkan. Kalau saya tidak berkeadaan seperti yang Bapak inginkan, kalau saya tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka saya takut. Saya harus takut. Tapi saya tidak perlu takut lagi kalau saya sudah menjauhi dosa. Saya sudah berjuang mematikan keinginan daging. Dan saya tidak terikat lagi sama dunia. Justru kita harus takut jika belum berkeadaan seperti yang Bapak inginkan. Kita harus bertobat jika belum berkenan di hadapan Tuhan. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu menggunakan media apapun untuk kesembuhan. Memang ada beberapa gereja yang mengira bahwa virus corona ini berasal dari setan. Orang yang terkena virus corona ini terkena kutuk. Virus corona ini dapat dihindarkan melalui kuasa spiritual. Ada gereja-gereja yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Makanya tidak mengherankan kalau ada gereja yang menggunakan media minyak urapan, perjamuan kudus,
ataupun bahasa roh untuk meluputkan mereka, menghindarkan mereka, atau menyembuhkan mereka dari virus corona. Banyak orang bilang seperti ini. Tapi kan ada, Pak, dia sembuh waktu diurapi minyak urapan. Jadi ada pengalaman-pengalaman tertentu, Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mati, kemudian orang di sekelilingnya berbahasa roh, si yang mati itu bangkit. Ada juga yang pakai perjamuan kudus, sembuh, dan sebagainya. Nah, mungkin kita bertanya, Pak, bagaimana dengan pengalaman-pengalaman seperti ini? Begini, Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada pengalaman pribadi dari orang-orang tertentu yang menggunakan media perjamuan kudus, bahasa roh, ataupun minyak urapan, mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan dan sebagainya. Pengalaman pribadi tersebut tidak boleh dijadikan kebenaran yang mutlak. Hanya Alkitablah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Bagi orang Kristen yang awam, awal-awal dia jadi Kristen, mungkin kita pernah ngalami, saya juga pernah ngalami. Waktu dioles minyak, sembuh. Waktu minum perjamuan, sembuh. Waktu bahasa roh, wah jadi semangat lagi. Jadi sembuh, jadi sehat. Tapi setelah dewasa rohani, media-media tadi tidak perlu lagi digunakan untuk kesembuhan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Besok saya akan jelaskan fungsi dari media tersebut. Saya hanya mau ingatkan bahwa arti gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi milik Kristus. Nah, untuk menjadi milik Kristus atau untuk menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di surga, diperlukan proses dan perjuangan. Artinya tidak otomatis. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, Tuhan dapat memakai pandemi yang sekarang ini untuk mengingatkan gereja kembali kepada arti yang sesungguhnya. Kamu harus jadi milik Kristus. Tadi pagi saya sharing dengan orang di rumah seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan yang meninggal akibat virus corona itu usia-usia di atas 50 tahun. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini, orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas mulai sadar, mulai diingatkan kepada arti gereja yang sesungguhnya. 50 tahun ke atas itu kan kalau pesawat mau take off, Bapak Ibu Saudara ya, sudah mau terbang harusnya. Jadi harusnya persiapan. Ya bukan berarti kita yang usianya lebih muda, ya saya nggak usah persiapan. Enggak juga, Bapak Ibu Saudara. Tapi dari peristiwa ini harusnya mengingatkan kita semua, khususnya orang-orang yang di usia 50 tahun ke atas. Terakhir saya mau sampaikan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Gereja harus punya pola yang benar agar setiap kali ada pandemi seperti sekarang ini, gereja tidak mengulangi pola yang sama. Cuma berdoa, pesan jangan takut saja, lalu pakai media-media tertentu. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi gereja harus punya pola yang benar, karena pandemi seperti sekarang ini bisa terulang lagi di kemudian hari. Sangat besar kemungkinan, Bapak Ibu. Akan ada virus baru lagi, pola yang sama lagi. Virus baru, muncul korban lagi, muncul fenomena lagi, muncul lagi ilmuwan yang menemukan vaksinnya. Pola ini yang sama akan terus terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan gereja? Apakah pola gereja masih sama, Bapak Ibu Saudara? Minggu hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus punya pola yang benar. Saya ingin ingatkan kembali bahwa polanya adalah tidak hanya berdoa, tapi disertai tindakan nyata. Yang kedua, tidak hanya pesan jangan takut, tapi mengerti apa yang kita takuti. Dan yang ketiga, tidak perlu media apapun untuk kesembuhan.